Shalom, selamat sore. Gimana kabarnya? Kangen sekolah minggu kan? Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu hari ini untuk kami semua Tuhan. Kini kami akan beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau hadir di setiap hati kami dan memberkati kami ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Kita nyanyikan satu lagu Anak Monyet. Yang semangat ya, sambil bangkit berdiri. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi, anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, itu namanya gajah. Panjang tangan, itu sifat pencuri. Nggak boleh ya. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Kita harus kuat dan semangat seperti Allah kita yang kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, lebih semangat lagi ya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sekarang kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menggiringku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, oh Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom, selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan dengarkan firman. Tapi sebelum dengarkan firman, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saya mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati saya, supaya saya sungguh-sungguh, supaya saya duduk diam seperti Maria. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Sekalipun di rumah bete Bu Yesi, tapi ingat, memang kita harus ada di rumah karena kondisi saat ini. Tetap semangat. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini ya. Saat ini Bu Yesi mau cerita tentang cawan yang pecah. Cawan yang pecah. Cawan itu apa sih? Cawan itu adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia, ini untuk kelas yang besar ya, itu adalah cangkir atau gelas, tapi dia tidak bertelinga, yang gak ada pegangannya itu loh. Terus ada arti yang lain menurut Kamus Bahasa Indonesia, apa? Mangkok. Mangkok untuk makan. Oh, kayak bakso, makan bakso itu ya Bu Yesi? Iya, kayak makan bakso itu, mangkok. Oh, cawan itu seperti itu. Tapi kalau menurut Alkitab, cawan itu adalah bejana. Bejana yang suci di antara segala bejana. Jadi bejana yang indah, yang suci. Wih, seperti itu ya. Bejana itu apa dong? Bejana itu adalah wadah, tempat. Oh, cawan
cawan itu berarti bejana. Oh, bejana itu tempat. Sudah ngerti sekarang apa arti cawan? Iya, cawan itu tempat ya. Nah, sekarang kita kan bicara tentang Alkitab. Nah, cawan menurut Tuhan, menurut Alkitab adalah bejana yang suci, tempat yang tersuci, tempat yang indah gitu ya, untuk menaruh sesuatu gitu. Nah, saat ini judulnya cawan yang pecah. Apa maksudnya? Nah, cawan dalam cerita Alkitab hari ini adalah hati kita. Hati kita itu diumpamakan sebagai cawan oleh Tuhan. Nah, dalam suatu cerita Alkitab diceritakan tentang begini. Allah, Tuhan itu menjanjikan kepada Daud menjadi raja. Wih, jadi raja. Wih, senang dong. Dan itu ditepati loh sama Tuhan. Tuhan kalau berjanji pasti ditepati. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Nah, sekarang sebelum Daud jadi raja, diceritakan di Alkitab, dia ngalami kesulitan-kesulitan. Jadi gak langsung jadi raja begitu ya Bu Yesi? Gak jadi raja dulu. Dia ngalami kesulitan dulu. Tapi Daud percaya Tuhan akan tolong gitu. Pertama, kesulitan yang dialami. Daud ini punya sahabat loh. Pasti kalian semua punya sahabat. Sahabat itu teman yang paling dekat dari sekian teman. Wih, dia baik. Dia saling mendukung. Nah, siapa yo? Sahabatnya Daud. Yang kemarin ceritakan Bu Indri tuh. Iya, betul. Yonatan. Oh, tapi ini kesulitan yang pertama. Daud dipisahkan sama Yonatan sahabatnya. Ya ampun. Hubungannya diputusin. Nggak boleh lagi sama Yonatan. Aduh. Sedih hati Daud. Terus kesulitan yang kedua lebih ngeri lagi adik-adik. Apa? Ya ampun, dia harus lari. Dia harus melarikan diri. Dia harus sembunyi. Dia harus selalu bersembunyi. Karena kalau tidak kesembunyi, kalau dia ketakutan, kalau dia ketahuan, bukan ketakutan, tapi kalau dia ketahuan, aduh, dia bisa dipukul, dibunuh. Seperti itu ya Bu Yesi ya? Iya, ya ampun. Ternyata Daud banyak mengalami kesulitan ya. Iya, dan ternyata Daud ini mengalami kesulitan-kesulitan yang ada itu karena Saul gak suka sama Daud. Saul iri sama Daud. Kok gitu? Iya, Saul iri sama Daud. Loh, tapi kalian perlu tahu loh adik-adik ya. Daud gak tahu masalahnya. Saul iki kok nakal yo mbak aku yo, jahat ya sama saya. Yo opo sih? Daud gak tahu masalahnya apa itu, gak tahu dia. Gak tahu. Tapi sekalipun Daud mengalami seperti itu, Daud ini tetap mengasihi Saul. Kayak gitu ya. Sekarang kenapa sih Bu Yesi? Kok Daud itu, Saul ini loh, kenapa sih kok gak suka sama Daud? Kenapa? Ternyata
Di Alkitab tuh diceritakan loh, Saul gak suka sama si namanya Daud. Satu, karena Daud berani. Saul gak suka. Dia berani melawan Goliat. Ya ampun. Dan dia berhasil loh. Apa yang dikerjakan oleh Daud itu berhasil. Saul gak suka. Hah? Ayo, siapa di sini? Kalau ada temannya yang berhasil nggak suka, nggak boleh ya. Mulai sekarang, kalau ada teman yang berhasil, katakan selamat ya. Dan kita yang mungkin belum berhasil, ya terus berusaha terus. Ya belajar, mengasihi Tuhan, tetap kerjakan yang baik, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh apapun yang kamu kerjakan untuk masa depanmu. Ya, nggak iri kayak Saul ini. Ya ampun. Nah, karena keberaniannya, karena keberhasilannya Daud, ternyata ini yang kedua yang gak disuka sama Saul. Ternyata semakin banyak orang-orang yang di Israel itu senang menyukai Daud. Waduh, toamba gak seneng Saul. Wis toamba disenengi orang ini Saul ini ya. Wis si Daudnya ini semakin disenangi nih katanya Saul. Walah, aku tambah gak disenangi nih. Saul gak suka karena Daud apa? Berani. Yang kedua, semakin disukai. Aduh. Dan semakin Saul marah karena apa? Ya ampun. Saul dengar, Saul tahu ternyata Daud yang akan jadi raja gantikan Saul. Loh, kan yang harus jadi aku. Kalau aku sudah gak jadi raja, kenapa Daud? Semakin gak suka. Nah, gara-gara ini loh, Saul jadi melarikan diri. Si Daudnya bukan Saul. Si Daudnya harus lari sembunyi untuk apa? Untuk menghindari Saul. Nah, dia lari ke mana? Gunung Batu. Ya ampun. Dikejar juga. Dikejar bawa 3.000 tentara. Wush! Dan dia sudah berani untuk bisa loh Daud bunuh, tapi gak dilakukan oleh Daud. Ya, karena apa? Pembalasan itu haknya Tuhan, gak perlu dibales. Ya, kemudian di gurun Sin, padang gurun Sif, dia tahu Daud di sana, dikejar lagi. Tapi sekalipun Daud punya kesempatan untuk melukai, untuk membunuh, untuk membalas apa yang dilakukan Saul, dia tetap tidak lakukan. Wah, kok hebat sekali ya Saul ini. Daud bukan Saul. Kenapa? Kok Daud hebat sekali begitu? Luar biasa ya, gak punya sakit hati. Karena ini loh nak, ya adik-adik, karena sakit hati mengakibatkan seseorang ingin melakukan balas. Ayo, balas dengan apa? Melukai, menyakiti, mukul. Kayak gitu ya Bu Yesi? Iya, itu yang dilakukan biasanya. Nah, hati Daud itu juga terluka. Tadi Bu Yesi bilang patah juga oleh perbuatan Saul. Kita juga bisa kecewa, marah dengan kata-kata atau perbuatan orang lain tentang kita ya. Bila hidupmu terluka atau patah, maka ayo hidupmu itu tidak dapat lagi
memuat sebanyak yang Allah inginkan, yang Allah ingin berikan kepadamu. Seperti bila cawan hatimu itu tidak pecah. Nah ini lihat ini, Bu Yesi punya ini. Apa dari tadi ada di depan? Iya, ini cawan, tempat anak-anak ya. Kalau orang Jawa buatnya dari tanah gitu ya. Nah, cawan ini kalau kalian perhatikan nih, ini retak, pecah. Nah, kalau diisi air, waduh, nggak bisa penuh, bocor. Seperti juga hati kita. Kalau hati kita pecah atau retak, waduh, retak itu apa Bu Yesi? Marah, kecewa, sakit hati, patah hati, muangkel. Itu namanya retak. Wah, bejananya jadi kayak gini nih. Aduh, apalagi yang kayak ini. Aduh, pecah. Aduh, kerowak lagi. Ini ada lagi yang pecah. Sudah pecah, tidak berbentuk lagi. Waduh, diisi apa? Tidak bisa. Nah, ya kan? Jadi gitu ya. Hal buruk yang meretakkan hati kita, misalnya dijauhi teman, diasingkan, hasilnya kita jadi, aku kok ada teman, aku jadi sedih lah ya, jadi minder. Yesaya 61 ayat 3, Allah berjanji mereka yang meratap, yang nangis akan diberi minyak sukacita, akan diberi pakaian puji-pujian. Berarti kalau bejana kita itu gak retak, berarti minyak kita penuh dong, gak akan ada sedih dong, bisa mengampuni dong. Betul. Makanya kita harus senantiasa belajar untuk suka apa? Berdoa. Bangun tidur yuk berdoa. Biar kita bisa mengampuni, supaya hati kita, bejana kita tidak retak, apalagi pecah gitu ya. Suka memuji Tuhan, happy ya. Terus membaca firman satu hari, satu ayat aja boleh. Yang agak kelas besar 5 ayat, yang kelas besar 1 judul dalam Alkitab itu boleh. Boleh sekali. Supaya apa? Supaya kuat, supaya selalu ingat firman Tuhan. Terus rajin ibadah. Loh kan sekarang gak bisa Bu Yesi ibadah di gereja, gak bisa. Tapi kan bisa ibadah bersama-sama seperti saat ini ya. Oke. Terus belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang nyakitin kita. Gak gampang marah. Ya. Mari belajar seperti Daud yang baik hati, tidak mau membalas kejahatan atau kenakalan teman. Mau belajar untuk mengasihi? Oke. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menginginkan untuk menyembuhkan kita dari keretakan. Nah, supaya tidak seperti ini loh, ya, tapi menjadi bejana yang utuh, bejana yang indah, hati yang indah di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ketika kita memaafkan teman, memaafkan orang yang melukai kita, kita melepaskan luka itu dari hati kita dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk menanganinya seperti yang karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, ini merupakan ayat mas kita minggu ini di dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami bersyukur, berterima kasih kalau Bapa masih lagi memberi kesempatan buat kami
untuk kami boleh ibadah online bersama anak-anak. Bapa, ini bukan karena gagah kuat kami, tapi ini semua karena anugerah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Biarlah Bapa memberkati hamba-hamba Engkau yang sudah melayani baik pujian maupun firman Tuhan. Kau terus pakai mereka sehingga melalui mereka boleh menjadi saluran berkat buat anak-anak. Terima kasih Bapakku, terima kasih apa yang sudah difirmankan, biarlah boleh tertanam dalam hati pikiran anak-anak, sehingga anak-anak boleh lebih hari mengasihi Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Bapa memberkati juga buat hamba-hamba Kau yang melayani, baik guru-guru sekolah minggu, baik hamba-hamba Kau yang sudah melayani ibadah online. Biarlah Engkau terus pakai mereka lebih hari boleh lebih heran di hadapan hadirat Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Memberkati juga buat anak-anak kami yang mungkin saat ini ada yang malas untuk beribadah online. Gerakkan hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh rindu untuk ibadah online dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Memberkati juga buat anak-anak kami yang mungkin saat ini lagi lemah tubuh. Engkau memberkati, Engkau menjamah mereka sehingga Tuhan mereka boleh kembali sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Bapa, inilah yang menjadi seruan doa kami. Kami sembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan menanam. Gambaku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti. Mas ya, aku dong. Udah itu apa sih? Lek. Dia wes ya masanya ya. Kowe cuman